juga. Jadi sunnah muakkadah ini kapan waktunya akikah? Rasul menganjurkan umur 7 hari bocah baru lahiran diakikahin, dikasih nama. Ustaz dapat seminggu mah saya kayaknya belum kelihatan mau beli kambing. Memang habis sesar bocah kemarin gini saya buat duit banyak. Ya udah kalau nggak kuat 7 hari, ntar umur 14 hari diakikahin. Makanya daging kurban dengan daging akikah bedanya di mana? Kalau daging kurban sunnahnya itu dikasihin mentah. Kalau daging akikah sunnahnya dimatengin. Makanya ngasih nama kewajiban orang tua. Makanya hakul walid liwaladihi salatun. Orang tua punya kewajiban nama anak 3. Yang pertama, ayyusina ismahu, dikasih nama yang cakep, namain anak yang bagus, tujuannya doa. Nih namain nama dari nama-nama Nabi, boleh gak tabarukan? Oh silakan, nama Nabi bagus, Muhammad, Yusuf, Yunus, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli, kan cakep. Nama Nabi mau kurangnya tren saat 2020. Nama malaikat boleh? Gak boleh. Ya kalau bilang boleh, Rokim, Atik, Malik, Ridwan kan bagus. Jangan Israel bang, jangan dah. Bukan kalau ngasih saya ada serem aja. Dulu kejadian aki-aki punya cucu namanya Israel. Lagi sekarang itu aki-aki cucunya mulai ngokin. Nah dicolek kok Israel menyampe. Nambah bener ada. Nama saya keren kan nih, anak saya modern tapi keren. Namanya anak saya Tony. Kok Tony? Iya lah, Ustaz kan Tony ada di Quran. Memang ada Tony di Quran? Ada Pak Ustaz, cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdoa setan. Makanya Islam itu luar biasa ajarannya. Dari mulai bikin anak aja udah diajarin. Dari mulai bikin anak, ini makna akikah. Dididik anak kita, diajari dulu baru lahir. Diakikahin itu potong rambutnya, diajarin kuping kanan ikomahkan kuping kiri. Tujuannya apa? Ini pendidikan iman dulu sebelum suara yang lain dia dengar, suara lafzul jalalah. Kenapa bang? Karena menurut ilmu kedokteran, anak yang baru lahir panca inderanya itu yang lain belum berfungsi. Matanya anak kita bayi belum bisa melihat, kulitnya belum bisa merasa, tapi kuping lebih dulu dengar. Makanya diajarin supaya apa? Supaya dengar suara yang lain belum masuk, suara lafzul jalalah, Allahu akbar, Allahu akbar, dikenalin tentang Tuhannya. Iman yang ditanamin lebih dulu. Ajarin sunnah bulan Nabi, cuman ngajarin jangan kencang-kencang. Kalau tambah banyak koi, suaranya enak, baru tumben punya anak, lebih rokok, diajarin belakang Mekah. Kalau kencang banget ditompong, langsung bocah pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DL Pagi. Semoga berkah. Terima kasih. Guru kita negara Pak Ustaz Kiai Haji Ahmad Syirajuddin Abdus Salam MA. Guru kita negara Pak Ustaz Haji Rafiuddin Hasan. Negara Pak Ustaz Dr. Haji Rohiri Ilyas, negara Ustaz Haji Hamim Abdul Hamid, guru kita negara Ustaz Haji Misbahuddin, Bapak Haji Kasmuri, Ibu Haja Ati Hayati, dan Abang Ilham Saputra bersama bininya Mbak Rizka Nur Fitriana yang malam ini mengakikah putra beliau yang bernama Ananda Azmi Tamam Al-Malik. Mudah-mudahan kita doain putra yang diakikahkan malam ini, akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iringan doa agar putra beliau Bapak Ilham, cucu dari Engkong Haji Kasmuri, manggilnya berarti Engkong ya, ya mudah-mudahan sehat, panjang umur,
dan mudah-mudahan kelak jadi anak yang soleh, anak yang benar, berbakti sama orang tua, sama keluarga, sama agama dan bangsa. Insya Allah kelak menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang banyak manfaat buat banyak orang. Para bapak hadirin hadirat, para ibu yang insya Allah malam ini kita kumpul dan hadir mendoakan dari keluarga besar Bapak Ilham, doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 bulan nggak kemana-mana, nggak ceramah, mana mulangi DP, batalin semua. Ini makanya saya kadang-kadang lupa ceramah, kelamaan masih ceramah. Ini kita kongko aja ini mah ya, ini kita kongko. Ini kalau bahasa panggung namanya kultum. Ya, kultum itu kuliah tunggu makan. Jadi memang kita belum makan ini. Cuma dikasih larutan lagi tuh, ya Allah. Tahu aja kalau saya lagi panas dalam, membantu meredakan panas dalam tuh, sariawan, tenggorokan kering dan buah pecah-pecah. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, kita kongko nih ya. Makanya saya duduk kongko nih. Bicara akekah merupakan adalah perintah Rasulullah SAW. Dalam hukum fikih, akekah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tujuannya apa di akekah itu bocah? Pertama, tujuannya agar anak kita ntar gedenya kagak merubul, mati merubul. Merubul itu susah dibilangin, jadi katanya juga. Jadi sunnah muakkadah ini, kapan waktunya akekah? Rasul menganjurkan umur 7 hari bocah baru lahiran diakekahin, dikasih nama. Ustaz dapat seminggu mah, saya kayaknya belum kelihatan belum beli kambing. Emang habis sesar bocah kemarin bini saya, buat duit banyak. Ya udah kalau nggak kuat 7 hari, ntar umur 14 hari diakekahin. Umur 14 hari juga Ustaz kayaknya belum kelihatan, emang lagi corona begini, susah nyari duit, ribet dah beli kambing. Ya udah umur 14 hari kagak sanggup juga, umur tanah 40 hari. 40 hari belum kelihatan duitnya juga, emang nyalo belum gol-gol bapaknya bocah. Ya udah umur 60 hari belum bisa juga, sampai gede sampai tua boleh diakekahin. Tuh, makanya kita akekah sunnah muakkadah, dianjurin sama Nabi. Umur 7 hari dipotong rambutnya itu bocah, dikasih nama. Makanya daging kurban dengan daging akekah bedanya di mana? Kalau daging kurban sunnahnya itu dikasih mentah, kalau daging akekah sunnahnya dimatengin. Makanya nih Sohibul Bait udah mesen kambing jauh-jauh hari, ntar maunya apa diapain tuh akekah? Ya kan, kambing apa digulai, apa di sate, kesukaan orang kampung kita apa? Apa di sate, apa di gulai, apa di sop, apa di semur, itu tergantung kesukaan kita. Kayaknya kita suka semua. Maka malam ini dibikinin syukuran, diundang kita semua, ntar kita dibagi di daging akekah, dikasih besek. Nah tua-tua itu semua sama isinya, daging semua, kambing semua, nggak ada daging yang lain. Kambing campur bihun kentang, ada bihun dan kok ada. Dikasih nama itu sunnah, diakekahin sunnah muakkadah. Ngasih nama kewajiban orang tua. Makanya hakul walid liwaladihi salatun. Orang tua punya kewajiban nama anak 3. Yang pertama, ayuh sina ismahu, dikasih nama yang cakep. Namain anak yang bagus, tujuannya doa. Nih namainnya cakep nih, Azmi Tamam Al-Malik. Loh, orang yang doa, nggak nemu orang mau kasih.
Ini orang Arab ya namanya. Namanya anak yang bagus, tujuannya agar doa. Jangan sembarangan ngasih nama bang. Orang dulu begitu, karena ilmunya nggak ada, kebanyakan di kampung ngasih nama asal kena. Lahirnya lebaran, namanya anak Buaran. Ada orang kampung saya bang, anaknya lahir lebaran tuh bininya ini namanya anak Buaran. Tetangga saya namanya ada Buang, sebelahnya lagi temennya Pungut. Nama anak kecakapan Buang sama Pungut. Lucu-lucu orang dulu. Namanya anak Nampan. Ada orang kampungnya namanya Nampan. Makanya bulan murid laku bimbing mulu. Namanya anak tujuan doa. Ustaz, saya kasih nama dari nama-nama Nabi, boleh gak tabarukan? Oh silakan, nama Nabi bagus. Muhammad, Yusuf, Yunus, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli, kencang. Nama Nabi mau berangkat trensan 2020. Nama malaikat boleh? Gak boleh. Gak boleh. Kalau bilang boleh, boleh. Rokim, Atin, Malik, Ridwan, kan bagus. Jangan Israel bang, jangan dah. Bukan kalau kasih saya ada serem aja. Dulu kejadian aki-aki punya cucu namanya Israel. Lagi sekarang itu aki-aki cucunya mau nengokin. Nah dicolek kok Israel menyampe. Nambah bener kan? Masih nama yang bener. Tapi kita kan biasanya orang Bekasi mah namanya ciri khas semuanya ada. Orang Betawi namanya itu ada ciri khasnya bang, biasanya pada mamak ujungnya. Bener, Rodia, Rola, Marfu'ah, semua tuh orang Betawi. Ada yang monyong lagi ujungnya Jahro, Asmaro, Sakuro, ada. Iya, ada yang nyengir, ada yang nyengir. Nih, Kasmuri. Ustaz, anak saya kasih nama dari nama-nama Al-Quran, bagaimana? Boleh, lihat dulu artinya. Jangan sembarangan yang penting Quran. Namanya anak perempuan Siti Honas. Honas itu artinya bang setan perempuan. Akhirnya dulunya gedenya betul aja mau wadon melanang. Kasih nama yang bagus. Nama saya keren nih, anak saya modern tapi keren. Namanya anak saya Tony. Kok Tony? Iya lah, Ustaz, kan Tony ada di Quran. Memang ada Tony di Quran? Ada Pak Ustaz, cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perempuan setan. Kasih nama yang cakep. Bagus, tujuannya agar doa. Betawi, Sunda, Jawa kan ada ciri-cirinya. Biasa Sunda tuh kecep, ya kan? Tambahin depannya nama-nama agama Muhammad, jadi tambah Muhammad Cecep, Muhammad Ucok Medan, nambahin. Makanya nama itu yang bagus bang, tujuannya agar doa. Nama-nama kita semua ini kewajiban namain anak, namain yang bagus. Selain kasih nama yang cakep, apa? Kedua kewajiban orang tua, ayu adibahu, mendidik anak-anak kita. Makanya Islam itu luar biasa ajarannya. Dari mulai bikin anak aja udah diajarin. Dari mulai bikin anak, nikah pakai cara agama, kan cakep. Walimatul nikah di rumah perempuan, walimatul arus di rumah laki-laki, pakai cara-cara yang islami. Sebelum nikah ada lamaran khitbah, pakai cara yang islami. Udah nikah dipakai khutbah, ada khutbah nikahnya, ada zikirnya, tahlilnya, ada yang ceramahnya, pakai nilai agama, bikin muludan, syukuran nikahan. Udah nikah pakai nilai-nilai agama lagi, hajatannya pakai nilai agama. Indah bener bang. Malam mau makan bikin maulid, ustaz kiai ceramah diundang, malam undangannya dangdutan. Di kampung saya begitu, di kampung saya
di kampung saya malam makan tidak bikin murid Ustaz drama, gua buat yang murid muda malam muda main ganggu. Secara ekonomis antara Ustaz sama dangdut mahal dangdut bang. Bener, dangdut belum main kopi 3 ketek habis ini. Dangdut belum main nasi 3 bakul habis lebok. Lah Ustaz nyampe kali kopi belum, rokok belum keluar. Hajatan. Ustaz berarti fanatik banget tuh kalau dengan dangdut. Gak salah juga. Sering bang, jujur aja. Orang kalau tetangga rumah di kampung terus sering datang ke rumah Ustaz. Mohon maaf ya, saya mau hajatan nih. Mau undang Ustaz, mau bilangin biar nama Ustaz saya masukin dalam turut mengundang di undangan. Saya tanya lagi, lo hajatan mau undang apa hiburannya? Dangdutan Pak Ustaz nih, mohon maaf. Saya tanya dangdutan, maaf boleh nggak Pak Ustaz? Boleh silakan, cuma gue pesen lu undang dangdutan, penyanyinya pakai yang sopan dong. Cici Paramida pakai yang bagus, suaranya enak. Evita Mal kan cakep begitu, enak jadi. Gue sih kagak pernah hati mau dangdutan sama musik silakan. Orang joget kagak dilarang kok. Saya mau orang begitu bang, ada dangdutan joget aja, nggak ngapa-ngapa saya mah punya teman yang rada serius, saya nggak temenin. Karena orang kita suruh joget, siapa yang nyuruh? Ayo mak, joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang. Begitu katanya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Mereka joget, joget gitu. Kenapa? Silakan, cuma yang sopan pakaiannya. Yang bikin citra musik dangdut hancur gara-gara artis yang lalu bener. Suaranya kagak enak, main ke panggung pakai pukul pakaian gua ketek ablang. Pakai rok pendek gua, salon banyak di atas panggung. Gua angkat kakinya. Yang nonton bocah di bawah. Makanya agama Islam aja cakep, pakai nilai-nilai agama hajatannya. Rumah tangganya pakai nilai agama. Dari mulai bikin anak aja ada agamanya. Malam pertama, nganten baru, jangan terburu-buru. Disuruh baca doanya, sholat sunnah 2 rakaat. Kayak punya anak yang bener mah sebelum main bola. Sholat sunnah 2 rakaat, baca yasin 3 kali balik, tablarok 3 kali balik, waqiah 3 kali balik. Kan orang jam 12 malam, jam gininya buru makan lamaan. Yang penting baca doanya, lihat tuh luar biasa, ada doanya. Keluar anak masuk sebelum anak keluar ada doanya juga, nilai agama. Waktu hamil dianjurin suruh baca sholawat, bacain alam nasro, ngomong yang jangan yang agak-agak. Orang dulu begitu, lu lagi bunting no, makanya yang lu lihat hati-hati, salah lihat lu amit-amitin, bener kan? Kenapa? Karena menurut ilmu kedokteran sampai sekarang belum bisa diteliti bang. Orang lagi bunting, lagi hamil, lagi ngidam nih, niat sesuatu yang dia gedek itu bakal jadi gedek beneran kan? Orang kampung saya, lah kakinya hitam, mbak-mbaknya hitam, ngidam kayak orang bule bang, gedek kok orang bule. Pas keluar anak bule, sekarang kan rambut-rambut bule, kenapa? Belum pernah diteliti ilmu kedokteran tuh, nepak. Bener, yang kita nggak seneng harus kita ingat tuh. Makanya orang lu ada itu ritual sampai sekarang bang. Lu lagi bunting gini, lu jangan mancing mulu apa tuh. Entar kalau mancing mulu kan bibir anak lu sendiri. Itu ada bener tuh. Makanya sampai sekarang, makanya dianjurin banyakin sholawat. Artinya apa? Disuruh keluar kalimat thayyibah. Usap bapak-bapak perut gini kita lagi bunting, usap. Mau tidur usap, mau tidur usap. Usap gini kita lagi bunting, usap. Bacain alam nasrullah rasulullah wabawah menangan kawi surat. Usapnya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Ini usapnya ke atas ke bawah, kalau naik-naik lagi usapnya. Biar titik penalti usap. Ini
ada doanya. Makanya ada tarbiyatul aulad qabla wiladah wa tarbiyatul aulad ba'da wiladah. Pendidikan anak sebelum dilahirkan, ada pendidikan anak sesudah dilahirkan. Sebelum dilahirkan bisa dididik, baca-bacaan emaknya. Makanya emak kan lebih dekat sama anak kok. Yang lebih sayang sama anak emak bang, bini, buat bapak-bapak mah kurang telaten ngurusin anak. Karena dia yang bagaimana kagak enak ngerasain. Bu Allah, bunting 9 bulan bang, 9 bulan, beratnya 3 kilo. Kita rasain ya. Kita tes, abang bawa kelapa 3 biji, taruh di perut abang, ikat. Kita rasain baru setengah jam aja capek bang. Tapi emak luar biasa, kandungannya makin gede, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak gubah masjid. Orang tak bilang lah, kemana aja di bawah tuh kandungan. Luar biasanya emak tuh, detik-detik ngelahirin, ya Allah. Makanya perjuangan emak jihadnya di situ tuh. Terus sakit mules, wah diperiksa sama bidan, dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah, lakinya nyamperin dikit banget ngomong, kita sabar neng, emang kebagian lu segitu doang. Bener kok. Panik kita bini mau beranak, tapi sempat satu ngerokok. Lagi panik. Dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Keluar anak bol ke alam dunia, luar biasa bang, sakit, perih, berlumur darah, itu mak merintih sambil ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada ibu habis lahir marah-marah anaknya keluar tunjuk-tunjuk gara-gara sialan, nggak ada. Saking sayangnya sama anak, walaupun sakit hilang semuanya, anak keluar sakitnya nggak diperasain, nggak dipikirin, langsung digendong, ditimang sama emaknya, anak apa, anak apa, anak apa, anak apa, anak apa, anak apa. Lakinya ngomong, barusan tuh keluarin anak siapa? Jangan anak apa, anak apa. Sayangnya emak, makanya emak lebih dekat dari anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, dia bangun siapa? Bapak kalau bangun dengan punya nangis, siapa nangis punya itu? Gue berapa? Berpaten ngurusin anak. Emak yang berada paten. Tapi orang laki kita bapak akalnya banyak. Tuh, buat apa? Buat ngurusin anak, ngurusin bini. Dia nggak tahu orang perempuan akal kita bang. Kita akal-akalnya nyari duit, berangkat gelap, pulang gelap, panas kepanasan, hujan kehujanan. Akal orang laki banyak. Dia penting anak bini gue hidup, mau makan. Tuh, anak kecil, malam punya anak, kalau mau tidur, mau naik tadi bocah, mau seklen. Dia mau bang, ini bocah ngurusin orang, matanya masih melek aja. Udah ngantuk banget, udah tidur bang. Lu orang lagi apa? Akal lu banyak. Takut-takut ini bocah. Bapak tuh berfungsi di situ, akalnya banyak. Dia keluar bapak dari rumah, ngempeng, pojokan jendela, belakang rumah. Emaknya ngomong, tidur, ada anjing di samping tuh. Bocah ketakutan tidur. Tuh, padahal si bapaknya dia anjing. Ikhlas banget orang laki digituin. Cuma sembarang lagi tambah orang laki. Sama semua jasanya gede. Emak lebih dekat sama anak, ngurusin anak, emak lebih sayang. Punya anak kecil mau makan, anaknya belum mangap, udah mangap duluan, emak anaknya, emak udah mangap, saking sayangnya. Lagi enak-enak makan, emak anak nangis, enak, dia tinggal makanannya tuh emak. Dilihat anaknya, ya Allah nangis, pas dibuka, pempesnya, dia tinggal makanannya bang, dicebokin dulu tuh anak, dibersihin, bocah. Abis cebok nangis lagi makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi tuh mak. Langsung aja udah. Dicoba udah sama sambal kuning. Luar biasa perjuangannya emak. Anaknya sakit, emak sampai ngomong. Apa kata emak? Biar nafas gua aja yang sakit, asal jangan lu tau nak yang sakit. Emak tuh
Makanya bang nih, kita lagi meriah, panas dingin, ngerintih itu yang enak nyebut emak. Ya bener, iya, enak banget nyebutnya. Saya ngerasa itu kalau lagi meriang, nggak pernah nyebut sahabat, jarang. Karena nyambungnya luar biasa, emak. Perjuangan emak, kondangan emak bawa selampe, ngaji, muludan, tas dibawa, anak ngintilin. Pernah kita bang, bayang Jumat, jangan kita nanya anak, ngaji lagi nanya agak, emak. Kondangan bawa selampe, ada fungsinya. Kue talang, nganggur, combol, masukin, kue pepe, buntel, pisang, masukin, buat siapa? Saya dulu ngerasain begitu bang, minyak mau kondangan, mau bos lampe, gue terus lampe bang isinya ada kue talam, kue bakso, bubur situ, nasi kuning, campur melon, belum bisa berlebih hebat nengket. Di lampe nengket kan, netong nih, gue bos kondangan makan dua tong katanya, emak masya Allah lebih dekat sama anak. Maka pendidikan buat anak dari emak 80%, dari bapak 20%. Ini yang mesti kita terapkan buat anak-anak kita zaman sekarang. Kedepannya tantangan anak kita berat. Ini makna akikah, dididik anak kita, diajari dulu baru lahir. Di akikah itu potong rambutnya, diajarin kuping kanan ikomahkan kuping kiri. Tujuannya apa? Ini pendidikan iman dulu sebelum suara yang lain dia dengar, suara lafzul jalalah. Kenapa bang? Karena menurut ilmu kedokteran, anak yang baru lahir panca inderanya itu yang lain belum berfungsi. Matanya anak kita bayi belum bisa melihat, kulitnya belum bisa merasa, tapi kuping lebih dulu dengar. Makanya diajarin supaya apa? Supaya dengar suara yang lain belum masuk, suara lafzul jalalah, Allahu Akbar, dikenalin tentang Tuhannya, iman yang ditanamin lebih dulu. Adanin sunnah bulan Nabi, cuman ngajarin jangan kencang. Kalau tambah banyak koi, suaranya enak, baru tumben punya anak, lebih rokok, jualannya belakang Mekah. Orang coba ditompong, langsung bocah pada diri, dokter, penasaran, hati. Pelan-pelan ngajarinnya. Nih, Islam ngajarin luar biasa bang, didik anak. Sekarang ini pendidikan anak kita, masya Allah. Orang sekarang itu lebih nyari apa? Ilmu pendidikan sekolah umum sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Padahal dulu Nabi Allah Ibrahim udah mesen sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, etong, ntar kalau bapak udah kagak, lu nyembah apa? Sekarang lain, mata kulu namin ba'di, tolong kalau bapak lu udah kagak, ntar lu makan apa? Artinya ngejar ijazah sama pekerjaan. Imannya kosong, agamanya dangkal. Akhirnya anak kita sekarang banyak orang muncul, orang pinter cuman kagak bener. Pinter, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, otaknya pinter, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Maka anak pertama tanemin agama dulu. Orang dulu bang, walaupun sekolahnya kagak dari tinggi-tinggi, nggak sampai SD, SMP, SMA, nggak pakai dokter, profesor, enggak orang dulu. Tapi kenapa? Orang tua dulu tanemin agama dulu. Yang penting lu ngaji. Lu bisa ngaji, lu bisa baca Quran, gue udah senang. Tuh orang tua dulu. Makanya orang-orang dulu kok bego tapi bener. Orang sekarang banyak pintar kagak bener. Mendingan bego bener daripada pintar kagak bener bang. Bego tapi bener. Makanya anak orang tua dulu banyak. Di sisa ini atuh yang bego tapi bener. Di motor kagak mau, dia jalan-jalan ke mall kagak mau. Mau ngapain sih lu? Mau nemenin emak aja di rumah. Harus suruh emak ke warung, ke pasar baru saya mau, nimbain air mau, dah tuh bego tapi bener.
emaknya sakit buang digoyang langsung, emak sakit ya perutnya, dia digoyang langsung semua belakang depan. Kayak banyak banget, emaknya kayak kepanasan. Emaknya ngomong panas neng, panas neng, panas neng, emak panas, diambil payung sama dia. Bego, tapi bener. Emaknya kepanasan, emak panas, maka payung diambilin. Payung mak kalau panas. Daripada pinter kagak bener, akhirnya yang bego bener tapi bener enak, dia bisa ngaji, bisa baca Quran. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Daripada pinter kagak bener, ngaji kagak bisa, sekolahnya hebat, luar negeri, Inggris, Singapura, Amerika. Pulang ke rumah masak alat ngaji mau emak mau nggak bisa buat ngaji, udah dipaksa mau ngaji aja, lu nggak bisa ngaji, makanya belajar ngaji lu kalau mau paksa ngaji juga pakai terjemah, bacaan Yasin terjemah, wah tulisannya kan Latin itu, bahasa Indonesia Yasin, A-nya 2, I-nya 2. Pas dibaca depan rumahnya lagi sekarang, ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat agak jadi mati. Emaknya memang tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin. Jagain bang anak kita. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah khianat. Sekarang tantangan anak kita berat, didik anak kita luar biasa. Dulu orang tua kita didik galak tegas semua anak, makanya benar semua jadi. Dulu kita nih, saya rasanya masih kecil, galaknya tuh nonton layar tancap aja susah. Galak kalau tuh masuk kamar, kunci pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak orang dulu. Kagak berani kita. Sekarang anak kita bagaimana mau kunci pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di HP. Ini tantangan kita orang tua. Dulu masih kecil nonton TV, saya pakai hitam putih doang, dicas pakai aki. Nonton film Batman doang. Karena kita masih kecil, habis nonton film Batman, pengen jadi Batman. Bener, ambil kain kita ke leher, lompat dari atas meja. Wah, ini kampung Batman, mau gitu laku dulu. Sekarang udah enggak gitu lagi tontonannya bang. TV sekarang udah hampir nggak laku. Yang laku handphone, anak kita udah main game. TV nonstop siang malam, maghrib emak berebut remote, tayangan udah banyak gak bermutu. KPI udah gak berfungsi, Komisi Penyiaran Indonesia mana mandul. Bener? Lah iya jelas bang. Kita disuruh pakai masker, jaga jarak, gak boleh kumpul-kumpul. Dia bikin konser, sesuai. Hukum buat dia oke, nggak sah, buat kita sah. Makanya kita kadang-kadang aneh. Ini gara-gara corona begini, saya himbau, saya kepengen pemerintah kita ini aparat kepolisian semua silakan, apalagi ada bulan Maulid kita kumpul ngaji begini, silakan bikin aja Maulid, kumpul begini. Yang penting protokol kesehatan disiapin, ada cuci tangannya, ada pakai masker, kan cakep. Untuk jaga jarak mah kagak bisa dah, begitu yang mana jaga jarak. Udah kita siasatin begitu, jangan semuanya dilarang. Pengajian kumpul kagak boleh, berita-berita kagak boleh, semuanya kagak boleh. Akhirnya bahkan menghilangkan kerjaan para kiai. Bener guru kiai ngajar kagak boleh, berita-berita jadwal batas semua habis ke bulan Maulid. Siap ustaz mah diem aja bang, kamu ngomong, kagak diem aja. Siapa yang mau megang nasib guru-guru kita? Bansos bapak-bapak pada ikut bansos, ustaz pun nggak ikut bansos, malu. Bansos nih, bansos, jangan dikasih. Jadi diem aja, kita rasain, yang ada kita jual. Ini mah bener bang, cius. Meminta gak malu, makanya pemerintah pikirin nasib kita. Kita bikin inisiatif. Ayo kita tetap ada PSBB silakan. Ini nggak begini enak jadi kalau semuanya ditutup, masih ditutup, semua ditutup. Kan rugi umat Islam, bener bang? Iya, makanya kita pengen dakwah kita itu pengen terus berjalan, tetap jaga semuanya kita masing-masing pada bisa bang. Bagaimana cara menjaga kesehatan udah paham semua kita kok, bener? Masing-masing punya cara kok untuk menjaga kesehatan.
Yang penting imun kita kuat, unsur politiknya banyak, nuansa politiknya banyak, udah macam-macam dah. Makanya kita kepengen anak-anak kita tuh sekarang bang, masya Allah, pendidikannya luar biasa. Buatnya sekolah agak boleh. Ayo dah, pakai dari, pakai HP, dari itu dari, pakai HP. Absen, niatan, iya kalau pakai tanah, pakai tanah mati habis sudah. Masya Allah, semakin susah. Tantangan anak-anak kita belajar semakin susah. Maka kita kepengen anak-anak kita biar jadi orang lebih dari kita, benar bu? Orang dulu kan ngomong begitu pesannya. Tong, bapak lu cuma dia tamat SD, lu kudu sarjana. Orang dulu, bapak lu cuma jadi RT, lu sama. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Artinya apa? Biarin bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Itu orang dulu. Makanya bapak kita pengen belajar sebenarnya, orang-orang tua pengen ngaji, pengen belajar, pengen sekolah. Cuma kenapa? Kebetul sama anak, mikirin anak. Jadi nggak pelauran. Makanya kita pengen anak-anak kita harus lebih dari hebat dari kita. Ini tantangan luar biasa. Tontonan zaman sekarang lain, sinetron lebih baik bermutu. TV lihat tontonan anak muda ngajarin pacaran. Film anak muda ngajarin tawuran, sinetron anak muda ngajarin yang kagak bener, sinetron mama ngajarin belah yang laki, terus sinetron manusia ceritanya kita tahu itu lagi pasti itu lagi ceritanya, itu lagi udah baca ceritanya. Itu lagi ketemu dia pacaran, dia jadi gila, bener besar gua jadi orang kaya lah, kerja di kantoran gua enak, kayak gua semuanya. Ketemu cewek pacaran, ayo diporotin sama pacarnya, dia lagi kalau tinggalnya di tuanya, dia tahu namanya muda, dia tinggal, dia miskin, balik lagi main tua, begitu ceritanya. Emang ibu dulu ujung-ujungnya, netral begitu. Berbatang ngambil ke yang listrik, mayat digotong nebus sendiri ke kali. Netron azab itu bang. Kita bisa judul istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Oh, pendidikan anak kita, tontonan anak kita berbeda, gayanya lain. Makanya kita kepengen anak-anak kita jagain bang, ini amanah. Pendidikan pondok pesantren, majelis taklim, agamanya dulu lebih kuat. Pesantren jangan dipandang sebelah mata. Wah, anak saya masuk pesantren kan keluar jadi apa Ustaz? Jadi orang, masa jadi kebo. Agamanya lebih mantap dulu, akidahnya kuat, imannya harus kuat. Daripada sekolah yang lain banyak pertauran. Kenapa? Karena agamanya kosong bang. Jujur aja, pelajaran umum, sekolah umum, agamanya pelajarannya cuma 2 jam. Pelajaran agama dalam seminggu 2 jam. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Wajar kalau mereka pada tawuran, sekolah pada boncurit. Tapi pesantren, majelis taklim, madrasah, saya belum pernah lihat ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran, mas santri ono gara-gara berebut-berebut, gak ada. Ini ada wacana pondok pesantren mau dihapus. Katanya pondok pesantren sumber radikal, suek bener. Saya gantiin aja Menteri Agama. Bener bang, ini ada video-video ini bang. Biar dia dengan Menteri Agama. Masukin ke YouTube. Paling saya tertangkap. Wah, ketika radikal nih, tangkap. Lu, emang gue jatuh nih, tangkap. Tangkap aja udah. Orang kalau bukan ahlinya begitu bang. Kalau bukan ahlinya diserahin ke ahlinya agak menyambung. Tidak usidal amru ila ghairi ahlihi fantazil saat. Sesuatu yang bukan ahlinya diserahkan kepada yang bukan ahlinya, wow, hancur bang. Makanya kita kepengen saya Menteri Agama. Kita potong aja kok, biar viral. Kali busan udah. Menteri Agama buahnya aliran-aliran yang bener, aliran sesat. Gue bikin lagi ke aliran. Harus kita lawan tuh aliran sesat, pakai aliran listrik. Orang pakai jilbab radikal, pakai cingkrang radikal. Apa radikal? Saya heran dikit bahasanya khilafah radikal. Nah kalau ada lain kerjaan.
khilafah radikal khilafah enak banget ya suwe banget. Masya Allah, makanya kita kepengen anak-anak kita nih bang sekarang kita didik dengan pendidikan agama dulu, mantepin imannya, akidahnya mantepin, amin. Kalau akidahnya mantep, imannya mantep, gede mau jadi apa lu? Lihat bakatnya butnya. Usah dari masih kecil anak saya main obeng mulu nih, montir. Kalau ikutnya STM, jurusan otomotif, ntar gua jadi montir. Gua punya bengkel di mana-mana. Kenapa main obeng mulu? Anak saya masih kecil main kapal-kapalan. Mau usah nih, bapak-bapak mau dibeli. Pilot. Ntar beli pilot yang beriman, ngerti agama. Anak saya masih kecil main tembak-tembakan mau usah. Abri polisi, ntar beli jadi abri polisi beriman. Agama tanamin dulu. Anak saya dari kecil lain sama yang lain ini usah. Dari kecil korengan mulu. Dokter disuruh gedenya jadi dokter yang beriman, ngerti agama, enak, alhamdulillah. Anak amanah, menyia-nyiakan amanah, khianat dosa besar. Tantangan anak kita godaannya berat. Dari pergaulan luar biasa bang anak-anak kita. Kenapa? Karena media terlalu cepat, lebih cepat media mempengaruhi anak-anak kita. Pergaulan anak kita tanpa difilteri dengan agama, ngeri. Lalu nongkrong, sosok gaya-gayaan anak kita. Rambutnya dimerahin, persis kena uang baso. Nah, pakai anting bukan emas, awat. Mending antingan cakep hadiah ciki. Resepnya udah ngomong udah kalau diantar. Kalau ngomong tuh rombongan anak alay. Kalau ngomong kayak mulut apa ngomong, sebelumnya sayang dingin sama Allah. Ini sedih sedikit chaos. Oke, dia ngomong, ini sedih, jangan biasa ngomong begitu ke anak kita, komelin. Orang mati sesuai kebiasaannya. Biasa ngomong gitu kalau mati. Kalau sudah legowo, mereka nanya, baru buka siapa Tuhan kamu? Kasih tahu gue ya. Mohon Nabi kok, siapa Nabi kamu? Pengen tahu aja, tahu bangun. Kacau bang, mereka kesel, masuk neraka lu. Neraka mana? Neraka mana? Cius. Anak kita ngerti agama, terutama ngaji baca Quran bang. Ini sekarang disurvei bang, anak-anak kita lulusan MI, lulusan sanawiyah, baca Quran aja masih banyak yang kagak bener. Baca Quran itu hukumnya sunnah, baca Quran hukumnya sunnah, tapi belajar ilmu tajwidnya fardu ain. Makanya harus bisa baca Quran. Kenapa kita kesialan ada larangan? Enggak boleh ngomong anjay. Ya kan anak muda, anjay, enggak boleh ngomong anjay. Karena salah. Yang betul mah anjay. Karena nun mati ketemu jin. Dalam bahasa ilmu tajwid kan itu ikhfa. Nun mati ketemu jin harus disamarkan anjay. Masya Allah, belajar Quran, nyanyi mah gampang, jangan kayak apalin nyanyi. Orang bisa nyanyi belum tentu bisa ngaji, bener bang? Tapi orang bisa ngaji udah pasti bisa nyanyi. Nyanyi nggak pakai diapalin bang. Tapi baca Quran anak-anak kita, Masya Allah. Maka titip anak kita tuh guru-guru mereka di kampung, taman pendidikan Quran TPQ itu pikirin juga. Emang Ustadz ngarapin malam Senin, malam Minggu korek, ngaji rekan, malam Sabtu ngomong anak-anak besoknya Senin bayar. Yang gede ceban, yang kecil dosenya. Pas itu dulu malam Senin bilang ini dulu mengajar 2 kilo hujan. Kira-kira datang nggak tuh Ustaz? Enggak. Kalau sekolah mau hujan-hujan datang diantarin, bilang aja maka enggak. Sekolah bayaran, berapa guru SPP-nya, seragamnya semua dibayar, sepatu baru, tas baru, semuanya semua baru, buku baru. Gila ngaji lekar, ya Allah hotel PPC udah bulu buat ngeliat, kancing pokok udah lain sebelah, sendal udah kipak, ikro udah sobek, ngaji ikro jus amak pada sobek, ngaji baca guru, baca alam taro. Karena pada sopir tengahnya ketemu alam nasor.
Pulang ngaji ditanya sama emaknya, lu ngaji apa? Nggak tau, ngaji dua alam. Ngaji dua alam, iya itu alam tarom, alam nasok. Ya ilah, pikir juga bang anak-anak kita biar bisa baca Quran. Ngarepnya dari mana emang guru kita? Masukin ke madrasah, majlis taklim, bisa ngaji, bisa baca Quran, insya Allah aman, amin. Kalau agamanya sudah tertanam, akidahnya sudah kuat anak kita, silakan besar mau jadi apa nak. Jadi pejabat yang beriman ngerti agama. Kalau pejabat yang paham agama, ngerti agama, sambutan juga mantap, ceramah juga hebat sambutan. Beri salam juga pasti. Orang yang pejabat yang ngaji mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Coba kalau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Coba kalau ngaji nggak begitu. Nggak bisa. Orang kalau ngaji sesuatu itu harus belajar kok. Apapun kita niatin, anak kita harus lebih hebat dari kita. Sebab kenapa? Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah, khianat dosa besar. Kita pengen meninggal dunia, anak-anak kita ingat sama kita, doain kita. Sebagai anak tuh harus sadar siapa kedua orang tua kita. Ingat, makanya orang tua dulu hidupnya bang, masya Allah. Apa-apa buat anakmu. Bikin buat anak, buat tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin rumah buat anak. Semuanya, mana ada anak buat orang tua? Jarang. Jadi jangan kan suruh nambahin badan orang tua, jagain aja kalau bisa. Yang ada dijual-jualin kita. Orang dulu matinya aja ninggalin buat anak tuh, sawah, tanah ditinggalin. Kita sekarang mikir apa yang ditinggalin buat anak-anak kita. Oke, orang dulu akidahnya kuat, imannya kuat, agamanya mantap, banyak bandanya ditinggalin. Kalau itu anak yang bermanfaat, anak yang ngerti ilmu agama, insya Allah yang ditinggalin jadi manfaat semua. Anak meninggal soleh kok, karena soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh bang. Anak kalau pinter kerjanya pinter orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum, bocah pinter. Tanahnya kayak gitu juga. Suratnya juga bikin tempat. Karena dia pinteran, tuaan, dapat warisan banyak kan. Adanya yang buat dapat pojokan. Mana pojokan kuburan kok? Enggak dalam kubur ngomong buset lagi nih. Enggak ada bocah pinter. Kita buat teman-teman, lu tuh kuburan lu jual. Lalu nggak jual kuburannya, gue jual tanahnya. Dia itu kuburannya ngikut. Busuk kagak gitu juga ngikut juga. Ini kan PA lah. Orang kebangetan pinter jadi PA. Karena kita pengen anak-anak kita meninggal dunia, kita dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Ini akikah tujuannya begitu. Kenapa harus diakekahin? Kalau kullu mauludin rohina, setiap bayi yang kalau sudah lahir dalam keadaan tergadai, ditebus tuh gadaiannya dengan apa? Wabul tahalun bin akikah, ditebus dengan akikah. 1 ekor kambing buat perempuan, 2 ekor buat laki-laki. Ini aturan ajarannya. Rambutnya dicukur, dirapihin, dibotakin tuh. Jangan dibuang rambutnya, timbang. Bawa ke toko emas, karena timbangan emas tuh berapa gram. Umpama kita timbang bayi anak kita tuh rambutnya ada 3 kintal. Kebanyakan itu 3 kintal ya. 3 gram tuh, kalau berarti 3 gram hitung emas itu berapa. 1 gram yang paling mahal emas 24, umpama 700.000, 7 dikali 3 berarti 21 juta. 21 juta jadi 2.100.000. Kemana duitnya itu? Kasihin nama yang lain. Siapa yang lain? Fakir miskin, anak yatim yang gak mampu. Itu agama ngajarin yang luar biasa bang. Ini pentingnya kita ngaji di situ. Orang anak-anak aneh ngaji kagak bisa, nanya mulu. Ngaji mau Google. Ribet jadi kalau ngaji mau Google. Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Itu menurut ilmu fikih batal balik. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, udah kira-kira harus wudhu lagi kagak? Udah batal. Lagi wudhu saya basuh muka itu, udah basuh, makanya banyak orang. Itu intinya Pak Ustaz, gak masuk ke akal loh. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini pertanyaan akal-akalan. Saya lagi jawab bagaimana saya bingung jawab, kesel aja sih.
Tanya aja kalau kentut yang malu muka lo apa pantat lu? Lu Pak Ustaz malu saya kalau kentut banyak orang, makanya muka lo yang ceblokin semua. Banyak anak-anak kita sekarang tuh banyak nanya, tapi gak mau mengkaji. Pertanyaan akal-akalan doang. Kemarin belum lama lagi santunan yatim, kita ngomong siapa yang nyantunin anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, maka setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim itu dapat kebajikan buat kita. Luar biasa. Banyak bu dari pojok, Pak Ustaz, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja ditanya. Ini sekarang kritis-kritis kok ngadepin anak sekarang mah. Kita ceramah mah, jangan kecil kalau goyang anak ada kiblat. Besok kita kasih dia. Tuh udah sekarang lagunya. Ketemu di ngaji, Ustaz bohong, malah saya kecil ada kiblat. Tau gua sih yang ada kiblat, cuma punya gua buat aku kiri. Dulu dilawan. Dulu mah punya senjata pemuka. Ditepuk kok. Tapi kan nanti diurut gitu, diurut biar supaya tiris. Diurut habis kita dehem istiqlal baru urut biar tiris bang, urut. Kalau bukan bagaimana saya biar supaya tiris? Gampang tuh, habis kencing satu menit pantat ini diaduk supaya tiris. Kalau belum tiris juga aduk kecil, masukin selangkangan kok. Yang baik dari depan ke belakang, bareng habis baru nakrak. Kalau kita pengen bang, ayo dah nih walimatul akikah ini merupakan sunnah muakkadah. Anak tujuan di akikah gedenya gampang dibilangin, gampang diurus, gampang dirawat, gampang diingetin. Maka guru saya ngomong, ada orang curhat, Ustaz Raden sobat dibilangin masa dolo ngaji, ngomong ngaji bolak mau asbot mau bolos mulu, susah buat belajarnya di rumah, dibilangin belajarnya susah banget semuanya. Pokoknya sudah mau dibilangin dah. Guru saya ngajarin, kalau anak udah susah diajarin begitu, dibilangin susah, tiap hari kita kirimin Fatihah buat anak kita. Guru saya ngajarin, guru saya ngajarin baca Fatihah aja kirimin, dan juga Allah yang ngasih hidayah. Gedenya tadi orang benar, amin. Makanya doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Tocer manjur Pak. Maka anak kita kalau lagi dipondokin, lagi di pesantren tuh, itu jangan ditangisin. Ikut nangis ke sama dia, nyetrum. Jangan diingetin, biarin aja antum ikhlasin sama dia buang anak. Iya, dengan kita ikhlas begitu, dia tenang, semua belajar tenang juga. Pasti nyetrum bang, antara jiwa emak, jiwa bapak sama anak nyetrum. Semua itu diajarin kita, supaya apa? Kita fatihain, doain anak-anak kita yang belajar. Kenapa? Karena doa orang tua begitu dahsyat buat anak. Apalagi kita yang udah jadi anak, sekarang udah jadi orang tua, yang kemarin masih anak. Sekarang berasa kita jadi orang tua. Orang tua lu pernah ngomong, entar lu rasain sendiri kalau lu punya anak. Bagaimana enaknya lu punya anak? Entar lu rasain jadi orang tua. Ternyata benar Bang. Dulu begini kali. Makanya jangan harap anak kita mau doain kita ketika kita meninggal dunia. Kalau sekarang aja kita udah gak mau doain orang tua, jangan diharap anak kita doyan ngaji, kalau emaknya kagak doyan ngaji, bapaknya doyan ngaji. Jangan harap anak kita mau ibadah kalau kita sekarang gak pernah ibadah. Kenapa kita mau kumpul begini Bang? Malam-malam kita kumpul, diundang rame-rame dengan nama pengajian, karena emak bapak kita dulunya begini. Terus ajaran-ajaran orang tua kita dengan ngaji ada silsilahnya, ada darah kita pernah ngaji sama bapak kita. Makanya kita ngomong begini, kumpul, syukuran diundang, berkahnya luar biasa. Doain anaknya Bang Ilham, ntar kita anak kita didoain lagi. Doain ya anak-anak kita semuanya, masing-masing kita doain supaya jadi orang yang benar, orang yang soleh. Siapapun orangnya Pak, ditanya bapak, emak, ditanya anak pengen jadi orang apa sih? Orang soleh, semuanya deh. Maling aja kita tanya, anakku pengen busuk, anakku pengen jadi bener, jangan kayak gua. Tuh, semua harapannya seperti itu. Maka kita kepengen, ayo, ini merupakan cikal bakal pembentukan karakter anak-anak kita.
agar supaya jadi orang yang beriman, paham ilmunya, agamanya paham, kelak jadi orang yang soleh, orang yang berhasil semua itu karena usaha kita dari orang-orang tua kita. Maka kita pengen emak bapak kita senengin, berikan juga anak-anak kita, nanti kita senengin, mereka bisa nyenengin kita, menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tuanya. Kelak kita meninggal dunia dikenang terus sama anak-anak kita. Anak yang soleh ingatnya dari dunia sampai akhirat. Makanya pertama kita datangin lebaran, siapa sebagai anak? Datang kita sama orang tua. Bener kok? Pertama hari lebaran kita datangin siapa? Orang tua. Malam takbiran aja kita datangin, disuruh kita sama laki kita, neng lu bawainnya apa lo? Opor lu masak, bagi lu siapin tuh, anterin ke rumah mertua kita nih yang puan nih, orang puan, ibu bawa opor, assalamualaikum ya, malam takbiran nih, assalamualaikum ya nenek mana ya, assalamualaikum ya, nenek lu tuh makan nih ya, saya buahin opornya, nungguin apa-apa lebaran. Ya, mau punya ayam apa opor? Tahu bapaknya punya ayam sabar itu. Dibawa, yaudah neng kata neng. Memang ngomong-ngomong bawain gua anak lu baru siapin sisain tuh masih anak yang dipikirin, cucu yang dipikirin, luar biasa sama kita. Ada uangnya. Lebaran pertama selesai sebagian sengajapan, yang pertama kita tubuh kita datangin siapa? Emak bapak kita. Bulan apa yang dandan. Anak ada anak bocah mana tuh pukul rapi tuh lebaran kita kemenyan bulan lu dandan lu lama banget biar aja kita rame-rame tuh datang ke rumah orang tua. Ya Allah Pak, pertama kita datang hati kayak dolon, sedihnya luar biasa. Lebaran pertama datang sama orang tua, assalamualaikum ya Pak, salam lu nyampe gigi. Ya Allah ya orang nangis sambil ngomong agak jelas tak ngomong, saking sedihnya nangis sambil ngomong agak janda, saking sedihnya kita minta maaf omanya bapak harus nangis dari jam 8 sampai jam 9 kalau nangis lapar ngomongnya ngomong sih belum makan ini makan sih opor no malam masih bawain sama menantu membini lo tuh memang ada yang masih tuh anak agak kau diri dia bawain dia makan emak masih mikirin buat kita bang. Hebat banget orang tua biasa tuh. Hari pertama lebaran datang rumahnya kita orang bapak, hari kedua ketiga gantian nyak rumahnya mau bapak jaga rumah. Semoga tuh anak. Saya mau lebaran nih persirannya, mau liburan dulu, saya mau refreshing, lebaran mau jalan-jalan, gue kayak ini nyak rumah dah, jaga rumah bapak ya. Tuh beras tuh, baru beli tuh, nyak masak itu, gas tuh, baru beli gas, BBM-nya tuh subuhnya. Emaknya jadi pembantu jaga rumahnya, bapaknya sesuai banget. Dia rugi enak jalan-jalan, Ragunan. Beberapa sirampu loh, gue tiba kayak botol-botol gue gede banget. Dimakan barang di sana, dibelah makan bapaknya ada tiga, anaknya makan dia bawa ke sana. Ya Allah, orang mengajak setahun sekali ibu orang tuanya nangin, ajak jalan-jalan ke Ragunan kayaknya ikut sama saya, bapak ikut sama saya, ajak bawa makanan yang banyak, belah tinggal sama. Makan barang itu makan keluarga gaya, keluarga macan gitu. Ada pintu macan dibuka nyaknya maksudnya sekaligus kita duraka nggak tahu tanggung orang tua ajak ancol soalnya anjingnya ya Allah kita suai banget anak gue bagaimana mau bertahan di orang tua. Kita kebayang kok kita dihargai anak-anak kita, dihormati anak-anak kita selalu menghargai anak orang-orang tua kita. Yakin hari ini akikah dari putra ya Abu Mantap, putra dari Bang Ilham Saputra Boriska Nur Fitriana yang bernama Azmi Tamam Al Malik, sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan kelak jadi anak yang soleh. Ingat berkah sama orang tua buat bangun keluarga, saudara, berbakti sama orang tua, berbakti sama Allah dan Rasulnya, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Haji Kasnuri dan Haji Hayati udah punya cucu, berarti cucunya banyak udah ya? Baru satu. Ya Allah, berarti kalau udah punya cucu lebih sayang sama cucu daripada mana. Biasanya orang tua itu
Ya orang tua biasanya begitu. Kalau udah punya cucu, anak kan nggak dikurang sayang. Cucu yang disayang, dipikirin cucu mulu. Buktinya film Sidul. Kok kira, dia sayang sama atur sama Sidul. Si Mada kesian banget. Kalau dipikirin, cucu kesayangan. Mudah-mudahan kita semua doa mengapabat ini dulu sudah makan. Sampros banget bro. Doa saya, alhamdulillah Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya sudah melakukan rapid test dan swab juga periksa ke dokter, bahwasanya dinyatakan hasilnya negatif, alhamdulillah, dan negatif dari corona. Makanya besok pagi saya harus berangkat ke Bandara Soekarno Hatta. Jam 7 pagi harus sudah take off pesawat menuju ke Malaysia. 2 hari acara walimatul khitan minati Filipina. Itu aja. Serius minta Allah mudah-mudahan Ananda Azmi insyaallah dia agak soleh, sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, dan kelak jadi anak yang senantiasa menjadi khairun nas anfa'ul linnas. Anak-anak kita semua yang lagi pada belajar, kita doain diberikan kekuatan dalam belajarnya, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan kelak jadi anak yang solihin dan solihat. Orang-orang tua kita yang nggak ada, udah meninggal dunia semuanya, terkhusus keluarga besar almarhumin, almarhumat, keluarga besar di sini yang udah pada meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, mohon maaf, jangan pulang dulu sebelum tutup sama doa. Ada guru kita tadi doa, ya ada guru kita pulang dulu ya, doa ya, doa dulu ya, doanya juga banyak-banyak kalau doa maka ini aja.